whatever comes, we'll face it together. Let's go. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kembali lagi di Anjurin Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Cerita film yang akan saya bawakan kali ini berjudul Alien Romulus yang dirilis pada tahun 2024. Untuk kalian ketahui, film ini merupakan sebuah bertema film sains fiksi dan horor yang akan datang dan juga merupakan film mandiri pada waralaba alien. Disetting antara peristiwa pada film Alien tahun 1979 dan Aliens tahun 1986. Dibintangi oleh Chaille Spani, Isabella Merced, David Johnson, Archie Renaus, Spike Fearn, dan Eileen Wu. Film dibuka pada tahun 2142 di luar angkasa, di mana sebuah wahana antariksa milik perusahaan Weyland-Yutani menemukan reruntuhan Us Nostromo, yang hancur pada tahun 2122. Wahana tersebut mengambil sampel batu berbentuk kepompong dari sisa-sisa kapal dan membawanya untuk diteliti oleh tim ilmuwan. Setelah diteliti, kepompong itu ternyata berisi fosil xenomorph, makhluk endoparasitoid yang dikenal sangat mematikan. Namun, asal-usul xenomorph masih menjadi misteri hingga kini. Adegan kemudian berpindah 6 bulan kemudian, tepatnya di planet LV-410, yang terletak 60 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memiliki cincin asteroid dan berada dalam sistem bintang yang disebut Jackson Star. Planet ini dihuni oleh sekitar 1.700 manusia yang dijadikan pekerja atau budak oleh perusahaan Weyland-Yutani untuk menambang bahan bakar berupa batu bara yang melimpah. Kita kemudian diperkenalkan pada salah satu pekerja tambang bernama Ren Kredin, yang pada hari itu seharusnya habis masa kontrak kerjanya dan bebas dari perbudakan. Ren adalah seorang gadis yatim piatu yang memiliki seorang robot bernama Andy. Awalnya, Andy diciptakan untuk membantu pekerjaan ayah Ren. Tetapi setelah ayahnya meninggal, Andy diatur ulang untuk selalu melindungi dan menemani Ren. Begitu dekatnya hubungan mereka hingga Ren menganggap Andy sebagai saudara laki-lakinya. Ren kemudian membawa Andy ke kantor administrasi tambang untuk mengajukan kebebasannya, karena masa kontraknya telah habis. Namun, bukannya diterima dengan baik, administrator justru memperpanjang masa kerja Ren selama 6 tahun lagi karena banyak pekerja yang mengundurkan diri. Di saat yang sama, Andy dibuli oleh sekelompok anak-anak usil, hingga tubuhnya mengalami kerusakan. Beruntung, Ren menyadarinya dan segera menolong Andy. Tak lama kemudian, Ren menerima pesan video dari mantan pacarnya, Tiller, yang memintanya membawa Andy dalam sebuah misi rahasia. Ren dan Andy kemudian tiba di markas Tiller, yang berada di dalam kapal tambang bernama Chorbel Land. Di sana, Ren bertemu dengan para pemuda budak lainnya, termasuk KAI, adik Tiller, yang dulunya adalah seorang administrator tambang. Ada juga Bejon, sepupu Tiller, serta Navarro, pacar Bejon sekaligus pilot kapal. Tiller kemudian mulai menjelaskan kepada Ren bahwa ia dan peserta lainnya sudah muak dengan kehidupan di planet ini. Mereka berencana melarikan diri ke planet Yevaga menggunakan kapal tambang Chorbel Land. Yevaga sendiri merupakan sebuah planet mirip bumi yang telah dihuni oleh puluhan ribu koloni, dengan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan planet ini. Namun, untuk mencapai Yevaga, mereka harus menempuh perjalanan selama 9 tahun dari planet mereka sekarang. Waktu tempuh yang begitu lama membuat mereka harus menggunakan kapsul cryosleep, yang memungkinkan mereka tidur dalam keadaan beku. Sayangnya, kapal tambang milik Tiller tidak dilengkapi dengan kapsul tersebut. Jika mereka ketahuan mencuri kapsul dari kantor tambang Weyland-Yutani, mereka pasti akan dipenjara atau bahkan dihukum mati. Terlepas dari semua itu, Tiller menemukan titik terang. Beberapa waktu lalu, saat menjelajahi orbit LV-410,
mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah kapal kargo terbengkalai milik Weyland-Yutani yang terseret ke dalam gravitasi planet. Kapal itu diketahui bernama Usromulus, yang dibangun pada tahun 2106 dan hingga kini tidak terdeteksi oleh kantor pusat. Hal ini disebabkan oleh atmosfer LV-410, yang selalu diliputi oleh badai petir tanpa henti. Tiller kemudian berencana untuk membobol Usromulus guna mencuri kapsul Kryosleep, yang akan memungkinkan mereka mencapai Yevaga dengan selamat. Namun, untuk bisa masuk ke dalam Romulus, mereka membutuhkan Andy, karena ia merupakan robot buatan Weyland-Yutani dan kemungkinan bisa mengakses fitur keamanan di dalam sana. Awalnya, Ren menolak ikut dalam rencana ini. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa hidup di planet ini sangat menyiksa dan ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, akhirnya Ren setuju untuk bergabung dalam misi mereka. Mereka lalu menerbangkan Corbelen, mencoba menembus badai petir LV-410 yang tampak begitu mengerikan. Setelah berhasil melewatinya, Ren dibuat terkesan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat cahaya matahari, yang kemungkinan di Yevaga akan setiap hari merasakan. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan bahwa Usromulus terbagi menjadi dua bagian, yakni Romulus dan Remus. Setelah menyelaraskan Corbelen dengan Romulus, Andy, Tayor, dan Bejon masuk ke dalam kapal tersebut melalui ventilasi udara. Saat berada di dalam, mereka menemukan bahwa generator gravitasi kapal telah dinonaktifkan, menyebabkan gravitasi di dalamnya berfluktuasi, atau kadang menghilang, lalu kembali aktif secara acak. Setelah mencapai ruang kendali, Tayor mengaktifkan kembali generator gravitasi, sehingga kondisi di dalam kapal menjadi stabil seperti di bumi. Setelah mencari, mereka akhirnya menemukan kapsul Kryosleep yang selama ini mereka butuhkan. Namun, setelah diperiksa, mereka menyadari bahwa bahan bakar kapsul tersebut hanya cukup untuk 3 tahun perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan 9 tahun untuk mencapai Yevaga. Meskipun begitu, Tiller tidak menyerah. Ia mengirim kapsul ke Corbelen dan berencana mencari bahan bakar cadangan di ruangan lain yang terhubung dengan Kryosleep. Sementara Tiller, Bejon, dan Andy mencari bahan bakar cadangan, Navarro mengoperasikan Corbelen untuk mengambil 5 kapsul Kryosleep. Setelah kapsul berhasil diamankan, tiba-tiba Kaari mulai muntah tanpa alasan yang jelas. Saat Ren menanyakan apa yang terjadi, Kaari mengaku bahwa ia sedang hamil dan ayah dari bayinya adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Kaari memohon kepada Ren agar merahasiakan kehamilannya dari Tiller, karena jika ia tahu, pasti akan terjadi keributan besar. Sementara itu, di dalam Romulus, Bejon mulai bersikap kasar terhadap Andy. Usut punya usut, ternyata ibu Bejon meninggal akibat runtuhnya sebuah tambang. Karena seorang robot lebih memilih menyelamatkan sekelompok penambang lainnya daripada dirinya. Sejak saat itu, Bejon menaruh kebencian mendalam terhadap robot. Ketiganya akhirnya tiba di ruang kontrol, di mana mereka menemukan sebuah lubang besar serta sebuah robot seperti Andy yang sisa bagian atasnya saja, yang tampaknya terkena serangan senjata laser. Mereka kemudian melanjutkan penjelajahan hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan yang berisi bahan bakar Kryosleep. Saat Tiller dan Bejon mencoba mengambil salah satu tabung bahan bakar, Bejon secara tidak sengaja menyentuh permukaannya, yang menyebabkan jarinya langsung membeku. Tidak hanya itu, sistem peringatan Usromulus tiba-tiba berbunyi, dan seketika itu juga pintu ruangan tertutup rapat. Tiller segera meminta Andy untuk membuka pintu. Namun, sayangnya, Andy tidak bisa. Program yang ia gunakan tidak cocok dengan sistem akses ruangan ini. Saat itulah mereka menyadari bahwa ruangan yang mereka masuki bukanlah ruang penyimpanan bahan bakar, melainkan sebuah laboratorium berisi ratusan Facehugger yang sedang dibekukan. Seperti yang kita ketahui, Facehugger adalah tahap kedua dalam siklus hidup xenomorph. Makhluk ini berfungsi sebagai parasitoid yang menetas dari telur ovomorph.
Setelah keluar dari telurnya, Facehugger akan melompat ke wajah inangnya dan menanamkan chestburster atau embrio xenomorph yang akan tumbuh dengan cepat di dalam tubuh korban. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Ren dan Navarro segera masuk ke Romulus untuk menyelamatkan mereka. Ren mencoba mengakses memori robot yang hancur untuk dipindahkan ke Andy, dengan harapan Andy dapat memperoleh akses penuh ke seluruh sistem kapal. That was fucked up. Di saat yang bersamaan, suhu di dalam laboratorium mulai meningkat, menyebabkan es yang membekukan para Facehugger mencair. Perlahan, mereka mulai bergerak dan kembali hidup. Setelah mendapatkan data dari robot yang rusak, Ren segera memberikan data tersebut kepada Tiller, yang kemudian memasangkannya ke Andy. Namun, karena jumlah data yang besar, Andy membutuhkan beberapa menit untuk melakukan reboot ulang. Sementara itu, para Facehugger mulai berjatuhan ke lantai, bergerak cepat ke arah Bejon dan Tiller. Beruntung, keduanya segera menutup mulut mereka rapat-rapat, sehingga Facehugger kesulitan menanamkan embrio ke dalam tubuh mereka. Begitu sistemnya pulih, Andy segera membuka pintu laboratorium. Namun, sebelum mereka sempat menutupnya kembali, salah satu Facehugger berhasil melompat keluar, lalu menuju ke arah Navarro dan mencaplok wajahnya. Ketika kru berusaha melepaskan Facehugger dari Navarro, Andy tiba-tiba menunjukkan sikap yang berbeda. Ia menjadi lebih terlihat pintar, dan dengan suara lebih tegas, ia mengklaim bahwa dirinya adalah robot Andy 255, model khusus buatan Weyland-Yutani. Hal ini terjadi karena memori Andy telah tercampur dengan memori robot dari kapal Romulus. Andy, do you know how to help her? Untuk mencari cara menyelamatkan Navarro, mereka memutuskan untuk mengaktifkan kembali robot sintetis yang rusak, yang diketahui bernama Rook. Saat sadar, Rook memberikan peringatan bahwa Navarro tidak akan bisa diselamatkan, dan memperingatkan semua orang agar lari karena pada dasarnya mereka semua yang masuk di sini sudah mati. Rook kemudian menunjukkan sisa-sisa mayat xenomorph, makhluk yang sebelumnya menghancurkan Us Nostromo, dan kini telah berkembang menjadi kepompong yang akhirnya dibawa oleh wahana penelitian Weyland-Yutani. Semua kru Us Romulus terbunuh setelah secara tidak sengaja membangkitkan xenomorph yang ada di kapal ini. Salah satu xenomorph memang sempat berhasil ditembak mati. Namun darah asamnya mengikis dinding kapal dengan cepat, menciptakan lubang besar yang membuat tubuh Rook hancur sebagian. Ren kemudian mempunyai ide untuk membekukan ekor Facehugger guna melepaskannya dari Navarro. Cara ini terbukti berhasil, tetapi Rook tetap memperingatkan mereka, meskipun Navarro masih hidup, nyawanya tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, sesuatu akan muncul dari dalam dirinya. Sementara itu, Andy, yang kini bukan sepenuhnya Andy, menyarankan agar mereka tetap tinggal di kapal Romulus. Namun, Bejon tidak peduli dan langsung menyetrum Andy hingga terlempar. Setelah itu, Bejon membawa Navarro kembali ke Corbelen, sementara Tiller dan Ren tetap tinggal di Romulus untuk menyadarkan Andy. Begitu tiba di Corbelen, Navarro tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saat ia menyorotkan senter X-ray ke perutnya, KAI dan Navarro terkejut melihat chestburster mulai bergerak di dalam tubuh Navarro. Saat itu juga, Navarro jatuh pingsan dan mengalami kejang-kejang. Secara tidak sengaja, kakinya menendang tuas kontrol, menyebabkan Corbelen berputar tak terkendali. Saat itu juga, dada Navarro meledak, dan dari dalam tubuhnya muncul chestburster. KAI yang menyaksikan kejadian ini langsung ketakutan. Sementara Corbelen yang terus berputar tak terkendali akhirnya menabrak hangar Romulus dan berhenti di sana. Akibat tabrakan tersebut,
Romulus yang tadinya bergerak perlahan kini semakin melaju cepat menuju sabuk asteroid LV-410. Dengan waktu kurang dari 1 jam sebelum tabrakan, Tiller, Ren, dan Andy memutuskan untuk segera pergi ke hangar untuk menyelamatkan KAI. Namun, untuk mencapai hangar, mereka harus melewati koridor yang dipenuhi banyak facehugger. No. The Parasitoids have no eyes. Di tengah kebingungan, Andy menjelaskan bahwa facehugger tidak bisa melihat, mereka menyerang berdasarkan sensor panas. Karena tubuh manusia secara alami memiliki hawa panas yang mudah dideteksi, Andy menyarankan agar mereka menaikkan suhu ruangan. Dengan cara ini, suhu tubuh mereka akan menyatu dengan lingkungan, sehingga facehugger kesulitan mendeteksi keberadaan mereka. Meskipun begitu, Andy memperingatkan bahwa facehugger juga dapat mendeteksi ketegangan, rasa takut, dan efek merinding dari korbannya. Oleh karena itu, mereka harus tetap tenang. Setelah menaikkan suhu ruangan, ketiganya mulai masuk ke dalam koridor, di mana mereka menemukan mayat-mayat kru Romulus yang tewas secara mengenaskan. Sementara itu, KAI yang masih berada di Corbelen berusaha mencari jalan keluar. Sampai akhirnya, ia menemukan xenomorph dewasa yang sedang membangun kepompong. Di saat itu juga, Bejon muncul, lalu mencoba menyerang xenomorph menggunakan tongkat listrik. Namun, xenomorph justru mengeluarkan darah asam, yang mengenai tubuh Bejon dan perlahan membakarnya hidup-hidup. KAI yang melihat kejadian mengerikan ini segera mencoba keluar dari Corbelen, namun pintu keluar satu-satunya telah terkunci. Karena panik dan tidak bisa apa-apa, KAI menghubungi Tiller dan Ren, menanyakan di mana lokasi kunci pintu Corbelen. Setelah menemukannya, KAI langsung membuka pintu keluar. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia malah terjatuh dan pingsan. Jeritan KAI terdengar di seluruh kapal, membuat Tiller merinding dan panik. Akibatnya, facehugger mulai mendeteksi keberadaan mereka. Mereka bertiga bergegas berlari sekencang mungkin, menghindari serangan facehugger. Akhirnya, mereka berhasil melewati koridor yang penuh dengan makhluk mengerikan itu. Setelah beberapa waktu, KAI siuman dari pingsannya. Ia berusaha mencari jalan keluar dengan diam-diam, sampai akhirnya ia melihat xenomorph yang kini sudah tumbuh dewasa. Makhluk itu membawa tubuh Bejon dan Navarro, sementara KAI menemukan pintu keluar yang terkunci. Saat itu juga, Tiller, Andy, dan Ren tiba dari balik pintu, siap menolong KAI. Namun, pada saat yang sama, xenomorph muncul kembali. Andy langsung menyadari, jika membuka pintu, xenomorph bisa membantai mereka sekaligus. Walaupun Tiller sampai memohon-mohon agar dibukakan pintu untuk menyelamatkan KAI, Andy pun dengan tegas menolak membuka pintu, dan tidak mau mengambil resiko. Karena putus asa, Ren akhirnya mengungkapkan bahwa KAI sedang hamil. Namun, Andy yang kini dikendalikan oleh sistem Romulus tetap tidak mau membuka pintu. Saat itu juga, xenomorph meraih KAI dan menariknya keluar dari pandangan mereka. Setelah kepergian KAI, Andy membawa Ren dan Tiller ke sebuah laboratorium. Di sana, mereka menemukan campuran DNA manusia dan alien, yang disebut Rook sebagai Strand Prometheus. Rook lalu menunjukkan video uji coba yang dilakukan pada seekor tikus. Dalam video tersebut, tikus yang awalnya sakit-sakitan berubah menjadi sehat dan kuat setelah diberikan Strand Prometheus. Andy lalu mengambil 1 botol Strand Prometheus, lalu memberikan Ren dan Tiller senjata M41 Pulse Rifle, agar mereka bisa bertarung melawan xenomorph. Namun, sebelum mereka pergi berburu xenomorph, video uji coba memperlihatkan efek samping dari Strand Prometheus. Tikus yang sebelumnya sembuh tiba-tiba berubah menjadi mutan mengerikan, campuran tikus dan xenomorph. Ren, Andy, dan Tiller kemudian berjalan melalui koridor, di mana mereka menemukan sarang xenomorph. Ketika mereka hendak berbalik dan pergi, Tiller tiba-tiba mendengar suara jeritan. Okay.
Saat mereka menelusuri sumber suara itu, mereka menemukan KAI yang masih hidup di dalam kepompong xenomorph. Ternyata xenomorph tidak langsung membunuh KAI, karena mau menggunakannya untuk menjadi inang. Tiller mencoba menyuntikkan sampel DNA ke dalam tubuh KAI untuk menyembuhkannya. Namun, Ren langsung menghentikannya karena ia tidak yakin dengan efek sampingnya. Tiller kemudian mengeluarkan KAI dari kepompong dan membawanya menuju lift yang terhubung ke hangar. Sesampainya di lift, tiba-tiba xenomorph muncul dan mencoba menyerang Ren. Akan tetapi, Tiller mengorbankan diri melindungi Ren, sehingga ia yang tertusuk oleh ekor xenomorph. Serangan itu membuat Andy terpental dan mengalami error, sementara Tiller dibawa ke atas, di mana xenomorph lain mulai bermunculan. Tiller pun tewas secara mengenaskan. Ren kemudian menuntun KAI menuju lift, namun saat lift mulai naik, Ren merasa kasihan dengan Andy dan memilih kembali untuk menjemput Andy. Sementara Ren pergi, KAI mulai merasakan sakit di perutnya dan diam-diam menyuntikkan dirinya sendiri dengan sampel DNA tersebut. Sementara itu, Ren tiba di koridor dan berhasil menemukan Andy. Ia lalu melepaskan modulnya, sehingga Andy dapat kembali menjadi dirinya yang dulu. Saat itu juga, puluhan xenomorph muncul. Keduanya pun segera berlari menuju pintu keluar, tetapi pintu tersebut telah dikunci oleh Rook, yang memberitahu mereka bahwa mereka akan mati sia-sia. Saat Ren mulai putus asa, tiba-tiba ia mendapat ide untuk mematikan generator gravitasi. Setelah generator gravitasi mati, Ren bersiap menembak. Ketika para xenomorph mulai mengambang, Ren langsung menembakkan senapannya ke arah mereka. Ren berhasil membunuh semua alien, dan darah asam mereka menyebar ke segala arah, tidak jatuh ke bawah dan tidak membuat kapal berlubang. Ren dan Andy kemudian bergegas kembali ke lift, melewati genangan darah asam dengan hati-hati. Namun, karena ruangan masih dalam mode gravitasi nol, mereka tidak bisa menggunakan elevator untuk naik ke atas. Mereka pun memanfaatkan gravitasi nol untuk melayang ke atas. Namun, salah satu xenomorph berhasil meraih kaki Ren, yang menyebabkan Ren tertinggal dari Andy. Kemudian Ren pun menembaki xenom itu, namun setelah berhasil lepas, gravitasi tiba-tiba aktif kembali, menyebabkan Ren jatuh. Dan inilah yang terjadi. Beruntung, sebelum alien itu membunuh Ren, Andy berhasil mengambil senjatanya dan menembak alien tersebut lebih dulu. Singkat cerita, Andy dan Ren akhirnya tiba di hangar. Pada saat yang sama, kapal Romulus mulai menghantam sabuk asteroid. Ren dan Andy segera masuk ke dalam Corbelan, di mana KAI sudah berada di dalamnya. Mereka segera menerbangkan Corbelan tepat sebelum Romulus hancur akibat tabrakan. Begitu pula dengan Rooka yang ikut hancur dalam ledakan tersebut. Setelah berhasil lolos dari maut, KAI dimasukkan ke dalam kapsul. Rin kemudian mengubah arah perjalanan menuju planet Yevaga dan meng-off-kan Andy terlebih dahulu. Ketika tiba giliran Rin untuk masuk ke dalam kapsul, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah dengan kapsul milik KAI. Saat diperiksa, ternyata akibat campuran DNA yang disuntikkan di tubuhnya, membuat perut KAI membesar dan tampak berada dalam proses melahirkan. Namun, yang keluar dari tubuh KAI bukanlah bayi, melainkan seonggok telur xenomorph. Menyadari bahwa telur tersebut akan berubah menjadi makhluk mengerikan, Ren segera membuangnya. Sayangnya, darah asam dari telur tersebut membuat Ren terpaksa menjatuhkannya. Ren lalu mengambil semprotan trio untuk membekukan telur tersebut. Namun, saat disemprot, ia melihat bahwa isi telur itu bukan xenomorph biasa, melainkan hibrida antara manusia dan xenomorph. Telur itu kemudian jatuh ke ruang kargo yang berisi batu bara. Tanpa membuang waktu, Ren segera turun untuk membunuh makhluk itu. Namun,
Ketika ia mengikuti jejaknya, hibrida tersebut telah tumbuh cepat dan menjadi makhluk mengerikan. Makhluk itu kemudian menyerang Andy dan bahkan membunuh KAI dengan sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Ren muncul dan mencoba membekukannya menggunakan semprotan trio. Namun, karena tidak mempan, ia segera berlari untuk mengenakan setelan astronot. Rin lalu mengaitkan tali ke setelannya dan memancing makhluk itu turun ke ruang kargo, di mana ia berencana membuang makhluk tersebut beserta seluruh kargonya. Saat proses pelepasan kargo hampir berhasil, makhluk itu tiba-tiba muncul dan menyerang Ren. Dalam kondisi terdesak dan tak bisa bergerak, Ren menendang cangkang telur berisi darah asam, menyebabkan darah tersebut mengikis lempeng kargo hingga akhirnya jebol. Lalu inilah yang terjadi. Makhluk itu akhirnya tewas setelah tertabrak asteroid. Kini, Ren menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden tersebut. Ia kemudian meletakkan Andy, yang dalam kondisi off, ke dalam salah satu kapsul. Sebelum masuk ke dalam kapsulnya sendiri, Ren merekam pesan terakhirnya. Dalam perjalanannya menuju planet Yevaga, ia menyadari bahwa meskipun kemungkinan besar akan menghadapi masalah serupa di masa depan, ia tetap optimis bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menghadapinya. Film pun ditutup dengan corbelan yang perlahan terbang meninggalkan LV-410, menuju planet Yevaga. Oke, guys, itulah alur film Alien, Romulus. Semoga kalian paham dan terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian alur cerita film ini.